Insan dan Sobat PJBS, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Pada pagi hari ini, saya Ninta Fiska bersama rekan saya Eko Mulyanto akan berbincang santai dalam podcast PJBS Voices. PJBS Voices merupakan podcast PJBS yang digunakan sebagai sarana komunikasi bagi seluruh insan juga Sobat PJBS untuk mendapatkan informasi seputar arah dan strategi perusahaan secara langsung, akurat, dan terpercaya. Semuanya akan dikupas tuntas dalam PJBS Voices. Menciptakan kualitas dan kapabilitas SDM yang unggul merupakan upaya yang wajib dilakukan oleh perusahaan untuk tetap sustain dan mampu berdaya saing di tengah iklim bisnis yang sangat kompetitif. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, perusahaan juga dituntut untuk dapat beradaptasi dengan kondisi yang dinamis serta agile terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pandemi menuntut adanya kebiasaan baru, proses baru, merubah banyak hal, dan membatasi ruang gerak. Namun di satu sisi, pandemi juga dapat dijadikan sebagai momentum untuk mempercepat upaya pertumbuhan perusahaan, meningkatkan inovasi-inovasi baru, dan memaksimalkan teknologi dalam pengelolaan aset perusahaan, termasuk aset SDM. Bagaimana respon PJBS dalam menghadapi dinamika bisnis seperti saat ini? Pada PJBS Voices kali ini, kita menghadirkan narasumber yang sangat istimewa, seseorang yang memiliki peran penting di perusahaan, terutama dalam mengelola SDM perusahaan. Beliau adalah Direktur Human Capital PT BCB Services, Bapak Muhammad Bardan. Langsung saja kami sapa terlebih dahulu, Mbak Ninta. Ya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Pak ya? Ninta, Pak Eko, alhamdulillah sehat-sehat. Juga teman-teman PJBS, insan PJBS di seluruh Indonesia. Salam sehat dari Surabaya kantor pusat. Sebelumnya terima kasih Pak atas ketersediaan waktu Bapak di tengah kesibukan untuk dapat berbincang santai dengan kita berdua dalam podcast PJBS episode kali ini, Pak. Terima kasih Mbak Ninta, Pak Eko. Saya rasa ini hal yang baik ya, komunikasi yang baik sehingga seluruh insan PJBS bisa mendengarkan langsung dari manajemen apa-apa sih yang menjadi angan-angan dan apa-apa yang sedang dan akan dilakukan oleh perusahaan. Saya rasa itu Mbak Ninta, Pak Eko. Iya Pak. Pak, seperti yang kita tahu sudah hampir 2 tahun kita melewati pandemi COVID-19. Salah satu dampaknya adalah keterbatasan ruang gerak dari karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, Pak. Apakah kondisi tersebut dapat mempengaruhi produktivitas karyawan PJB Services, Pak? Mungkin pada awal-awal pandemi iya ya, pada awal pandemi karena kita ya perlu adaptasi gitu dengan situasi yang pada saat itu tiba-tiba kita yang biasanya harus tatap muka, kemudian nggak bisa tatap muka. Tapi alhamdulillah saya rasa dari beberapa kali saya mengikuti rapat direksi dan rapat direksi dengan Dekom, itu produktivitas perusahaan selalu tercapai gitu. Produktivitas karyawan maksud saya itu selalu tercapai dari target bulanannya gitu, menunjukkan angka-angka yang selalu di atas dari target bulanan. Itu dari aspek produktivitas. Kemudian dari aspek koordinasi dan komunikasi misalnya untuk meeting-meeting gitu juga sekarang semua sudah terbiasa sekali gitu ya dengan daring dalam jaringan kalau nggak salah ya. Komunikasi dalam jaringan artinya kita secara online berkomunikasi melalui video conference, itu bahkan kadang rapat itu sampai 3 ada HP, ada laptop, ada PC gitu. Saya rasa ya itu sangat produktif sekali walaupun kadang juga ya kita harus benar-benar konsentrasi. Saya rasa itu hal yang sangat produktif seperti sekarang ini gitu. Seharusnya kan ini kalau kita datang itu kan bisanya cuma ke satu tempat aja. Iya, Pak, betul. Dan yang dengar nggak semua bisa dengar. Kalau sekarang dengan kemajuan teknologi ya tinggal kita buka YouTube ya bisa menyampaikan informasi ya Pak. Betul. Artinya kan kemudahan justru malah terjadi dengan adanya pandemi ini.
Kalau kita ngomong itu hikmahnya itu Betul, iya, Pak. hal positifnya adalah seperti ini. Saya rasa gitu Mbak Ninta, Pak Iya, Eko. Pak. Bapak selanjutnya ini Pak, pertanyaan kita terkait dengan PJBS. Kan kita ketahui bahwa PJBS ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa operation maintenance dan project pembangkit listrik gitu. Jadi PJBS ini merupakan perusahaan jasa yang aset utamanya adalah SDM tentunya Pak. Nah, bagaimana PJBS dalam mengelola aset SDM dan menghadapi tantangan ke depannya seperti apa Pak? Saya rasa saya begitu masuk ke PJBS itu surprise gitu, karena selama ini saya nggak pernah ngurusin SDM gitu ya. Iya, Pak. Saya masuk gitu isinya semua anak muda gitu. Kalau ketemu di musola gitu ya seusia anak dan keponakan saya. Jadi kalau saya kerja itu sekarang ya bareng dengan anak dan keponakan. Nah, tentunya sebagai manusia itu kan manusia itu adalah sesuatu yang unik gitu. Nggak bisa ditreatment hanya dengan sistem aja, kemudian juga nggak bisa didekatin secara personal aja gitu. Jadi di PJBS saya berusaha untuk mengembangkan sistem yang ada, kemudian secara personal saya juga komunikasi dengan teman-teman yang ada di unit, saya coba kontak teman-teman yang ada di Arun gitu, bagaimana perkembangannya, teman-teman yang ada di unit yang lain. Nah, itu saya secara personal berkomunikasi dengan beberapa lah, tapi ya belum semua karena saya juga belum begitu kenal juga, karena saya belum lama juga di PJBS, belum ada 6 bulan. Nah, dari aspek sistem ya tentunya kita dari pembelajaran misalnya kita sudah siapkan enak sekali di PJBS itu pembelajaran sudah bisa melalui online gitu, ada siap setting, kemudian ada Maxel, ada Viola, ada Power Marketing. Nah, itu sesuatu hal yang sangat sangat memudahkan gitu. Dari jarak, dari tempat manapun itu bisa diakses ya. Memang kendalanya kadang memang sinyal gitu ya. Nah, nanti coba kami akan komunikasikan dengan teman-teman IT ataupun teman-teman umum bagaimana mengatasi kendala-kendala keterbatasan sinyal di unit-unit yang remote. Itu dari aspek pembelajaran. Kemudian dari aspek administrasi SDM ya, sekarang teman-teman dengan sangat mudah mengakses absensi, kemudian mengakses informasi-informasi dengan yang terkait dengan SDM, kegiatan-kegiatan apa yang sedang dilakukan perusahaan. Itu ya dengan adanya Instagram, adanya YouTube gitu, tentunya semua kan anak muda ya yang ada di sini, sehingga mereka sudah sangat familiar dengan teknologi digitalisasi itu tadi. Nah, kemudian dari aspek organisasi, ya kami secara rutin melakukan evaluasi terhadap organisasi yang ada sekarang ini, apakah mampu menjawab tantangan yang ada pada saat ini. Target dari pemegang saham yang cukup fantastis, tahun 2026 itu harus triple. Nah, makanya itu kan kita harus menyiapkan organisasi yang benar-benar bisa mendukung target menghadapi ya, Pak, itu, menghadapi situasi itu untuk mencapai target dan adaptif dengan persaingan yang ada. Saya rasa itu Pak Eko, Mbak Ninta. Seperti yang kita tahu Pak, lingkungan bisnis ini selalu bergerak secara dinamis. Tentunya untuk menghadapi hal tersebut, kita tuh harus mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM perusahaan. Apalagi tadi Bapak menyampaikan target dari pemegang saham yang triple dan teknologi juga semakin maju. Sekiranya menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan oleh PJB Services untuk menghadapi tantangan tersebut, Pak? Ya, saya rasa ini sudah sangat tepat yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang maju ya. Artinya dan kita juga sebuah perusahaan services di mana kontribusi personal itu sangat-sangat menentukan. Sehingga kapasitas dan kapabilitas personal ataupun insan PJBS itu harus mumpuni menghadapi situasi yang ada. Nah, kalau kita buka kamus
bahasa Indonesia kamus besar itu apa sih kapasitas? Ya kapasitas itu ya kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang dibawa dari lahir. Kapabilitas kemudian itu yang harus apa ya? Yang harus dikembangkan untuk mendukung jabatan yang ada. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di PJBS itu sudah sangat disiapkan dengan baik gitu. Kapasitasnya sebetulnya seseorang ini ada di mana sih ini orang ini dia mampu tidak mampu tapi mau ya sudah tidak mampu tidak mau. Wah, ini kan itu kan kita sudah melakukan itu sehingga itu kan akan kelihatan pada waktu dilakukan penilaian kinerja gitu. Di situ ada gap baik itu kompetensi inti, kompetensi peran maupun kompetensi bidang. Berdasarkan itu kemudian nanti manajer unit kombinasi dengan kinerja unitnya masing-masing gitu mengusulkan training-training apa, pembelajaran apa saja sih yang harus dilakukan. Dan sebagaimana kalau kita lihat pilot gitu ya, pilot itu walaupun sudah punya license tapi dia tetap secara berkala harus masuk simulator karena kan menghadapi situasi yang uncertain yang mungkin belum pernah dihadapi. Nah, itu rencananya kami akan mengintegrasikan praktek terbaik di perusahaan ini. Misalnya dari project itu apa sih pengalaman terbaik yang ada. Misalnya sekarang kayak di PLTS Bawean, tentunya kan itu sesuatu yang in advance gitu kalau saya rasa menurut saya ya. Karena PJBS sudah lebih dulu bagaimana mendesain PLTS, bagaimana kemudian mengintegrasikan dengan pembangkit yang ada di situ sehingga menjadi PLTS hybrid gitu. Bagaimana kapasitas baterai dan sebagainya. Nah, itu tentunya itu akan sangat mendukung sekali buat teman-teman yang akan datang di mana RUPTL kita menyatakan prosentase yang lebih besar pada RUPTL 10 tahun ke depan itu adalah EBT sehingga kita sudah siap dengan itu semua. Iya. Baik Bapak, selanjutnya kalau tadi kita sudah sedikit menyinggung bahwa aset utama kita adalah SDM dan tentu kita harus tetap memaintain ya. Seperti tadi Bapak ilustrasikan bahwa seorang pilot pun juga harus tetap dilakukan secara berkala untuk memastikan kompetensi karyawan juga. Nah, kalau untuk saat ini kan PJBS juga tadi juga Bapak sudah sampaikan bahwa PJBS sudah memulai dengan proses-proses pembelajaran online. Nah, ini kan saat ini juga sedang menjadi tren ya Pak ya. Karena dengan pandemi COVID kita ada pembatasan jarak gitu dan akhirnya mau nggak mau proses pembelajaran online ini yang sudah ditempuh. Nah, ternyata PJBS sendiri sudah siap untuk menghadapi proses pembelajaran seperti itu. Nah, bagaimana prosesnya dan mengawal agar proses pembelajaran online ini tetap berjalan efektif, tidak mengurangi dari kualitas seperti proses-proses pembelajaran yang dilakukan secara offline, Pak? Ya. Saya rasa itu itu yang terus kita tingkatkan. Jadi ada yang namanya sistem pembelajaran siap setting itu di mana ya betul di situ kan ada 10% pembelajaran formal, kemudian ada mentoring 20% dan 70% adalah implementasi. Dan itu semua tentunya karyawan mengakses apa-apa yang menjadi pembelajaran di dalam siap setting, modul-modul yang ada di dalam siap setting itu. Nah, dari situ itu pasti terrekrut orang per seorang, ini maksudnya sudah sampai di mana sih dia melaksanakan pembelajarannya itu. Jadi pengendalian dari setiap insan PJBS yang melakukan pembelajaran itu bisa termonitor melalui aplikasi siap setting itu, Pak Eko. Jadi di aplikasi itu ada proses monitoringnya ya Pak, untuk memastikan kualitas pembelajaran gitu betul, ya. Betul. Walaupun
ya kadang karena kesibukan teman-teman di unit, ya sering ada yang agak ketinggalan di dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ada. Maka melalui forum ini kami memesankan kepada setiap atasan di masing-masing unit untuk mendorong anak buahnya selalu melakukan proses pembelajaran ini dengan baik gitu. Kemudian mengendalikan, memonitor sampai di mana tahap-tahap pembelajaran itu dilakukan. Iya, iya. Termasuk salah satu kelebihannya itu kan dengan pembelajaran online itu bisa kapanpun dan dimanapun ya Pak. Betul, Mudah-mudahan betul, ini yang betul, juga bisa betul, dimanfaatkan oleh teman-teman PJBS. Iya. Ini Pak, tadi Bapak membahas mengenai RUPTL bahwa kita sudah harus beralih ke EBT Pak. Dan membahas terkait regulasi juga, pemerintah berharap pemain di sektor pembangkitan listrik dapat beralih ke berbagai teknologi energi baru terbarukan atau EBT. Yang tentunya hal tersebut berfungsi untuk mengurangi emisi karbon secara menyeluruh. Sedangkan untuk saat ini seperti yang kita tahu Pak, sebagian besar pembangkit yang dikelola oleh PJB Services masih berbahan bakar fosil Pak. Nah menurut Bapak sendiri, bagaimana kesiapan dari SDM PJB Services untuk beralih ke teknologi energi baru terbarukan Pak? Oke. Jadi di dalam RKAP 2020 itu memang sudah ada program strategis, salah satunya adalah pengembangan kompetensi EBT. Dan ini sudah dilakukan dengan baik oleh teman-teman, artinya dimulai dari pengenalan apakah itu teknologi energi baru terbarukan. Jadi kita hire juga expert gitu yang berbasiskan akademisi Prof. Nizam dari UNS. Itu kita sudah melakukan webinar gitu, apa sih renewable energy itu. Kemudian berikutnya kita tidak hanya dari akademisi saja, tapi juga kita sudah berkolaborasi dengan Pak Ricky Ellison gitu, di mana Pak Ricky Ellison yang sudah dikenal dengan kepakarannya di dalam bidang EBT itu men-sharingkan pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan oleh beliau di Ceheras, di mana di situ juga kontribusi PJB sebagai induk dari PJBS itu juga cukup signifikan di sana dalam mengembangkan baik itu PLTS maupun PLT Bayu, PLTB, dan itu juga sudah dikembangkan di di PLTA Tulungagung. Di situ ada sebuah ya pembelajaran lah, sebuah pilot project itu ada PLTS, PLTB. Nah di Cirata juga ada 1 MW, kemudian PJB juga sedang bangun 145 MW di Waduk Cirata. Nah ini tentunya sebagai suatu hal yang sangat mensupport gitu untuk tempat belajar buat teman-teman semua, dan ini sudah kita jadwalkan secara rutin untuk training itu, pembelajaran itu. Next kemudian kita juga sedang menyiapkan beberapa kader untuk bisa menjadi desainer gitu, karena PLTS itu untuk bisa optimal gitu iradiasinya, maka kita juga sedang menyiapkan teman-teman di kader untuk menjadi desainer. Nah di sini juga teman-teman kemarin untuk mempersiapkan itu langsung praktek di PLTS Bawean gitu. Di sana juga ada PLTS, ada baterai, sehingga teman-teman langsung praktek di situ. Dan kebetulan salah satu kawan kita, Pak, namanya masih sebentar ya, namanya masih Sabutian Fitradi yang dari Banjarsari itu, dia sudah mempunyai sertifikat internasional gitu, kalau nggak salah dari TUF. Artinya kan ternyata di PJBS sudah ada yang bersertifikasi internasional gitu. Itu terkait PLTS ya Pak ya? Iya, PLTS yang
Nah itu rencananya pada akhir tahun ini ya teman-teman akan mengikuti ujian sertifikasi untuk PLTS desainer rooftop itu. Ya, ya. Saya rasa gitu Mbak Ninta, Pak Eko. Iya Pak. Baik, Bapak. PJBS saat ini kan memiliki jumlah karyawan yang cukup besar ya Pak, kurang lebih sekitar 3.300-an karyawan PJBS itu. Dan ya seperti kita ketahui juga bahwa PJBS yang bergerak di bidang jasa OM dan proyek pembangkit itu bukan pemain tunggal gitu, masih banyak pemain-pemain lain yang di sektor yang seperti PJBS saat ini geluti gitu. Jadi memang persaingan juga terjadi di pekerjaan-pekerjaan jasa operasi pemeliharaan dan proyek pembangkit. Nah, tentu ini menjadi satu yang perlu diantisipasi oleh PJBS untuk tetap berdaya saing dan jangan sampai PJBS istilahnya kalah saing gitu Pak. Nah, itu kan tentu akan mengancam keberadaan PJBS dan mungkin juga untuk karyawan dengan yang jumlah yang banyak gitu. Tentu PJBS punya strategi untuk mempersiapkan persaingan-persaingan tersebut. Mungkin bisa Bapak sampaikan ke kami, Pak. Baik, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi di butir yang sebelumnya bahwa kita sudah punya beberapa tool untuk pembelajaran, kemudian kita punya beberapa tempat untuk melakukan praktek langsung pembelajaran. Nah, itu salah satu strategi yang disiapkan oleh perusahaan ya, khususnya menghadapi tadi yang saya sampaikan RUPTL 10 tahun ke depan itu dominasinya EBT, sehingga kita sudah menyiapkan keahlian teman-teman semua itu mengantisipasi perkembangan EBT, pembangkit EBT itu kita sudah menyiapkan. Dan kemudian tentunya walaupun walaupun kemudian EBT itu akan dominan gitu di dalam RUPTL itu, tapi pastinya kan masih ada pembangkit-pembangkit PLTU yang tetap akan beroperasi ya, khususnya yang di luar Jawa gitu kan. Nah di situ kan kita tetap aware gitu bahwa salah satu bisnis utama kita tetap mengoperasikan pembangkit-pembangkit PLTU. Nah kemudian ya pembangkit-pembangkit PLTU itu sekarang ini kan didesain dengan model 3 di mana sangat lean gitu, ramping gitu, jumlahnya sedikit gitu, dengan diharapkan di sana di unit-unit itu menjadi eksekutor gitu. Sehingga beberapa teman ditarik di kantor pusat sebagai think tank-nya gitu, sehingga kalau ada persoalan di unit, nah mereka bisa konsul, yang khususnya yang persoalan-persoalan yang nggak bisa diatasi oleh unit, bisa konsultasi ke kantor pusat dengan adanya komando itu. Tapi kami juga tentunya agar unit itu bisa mandiri, kami juga menyiapkan namanya talent expert yang level 4. Artinya diharapkan talent expert level 4 itu nanti bisa secara mandiri mengatasi persoalan-persoalan yang ada di unit. Kemudian kami juga secara rutin gitu melakukan semacam optimalisasi talent expert. Jadi ada chronic problem dari unit yang kita bahas bersama. Nah di situ ada usulan-usulan penyelesaiannya ataupun problem solvingnya. Kemudian juga secara rutin setiap hari Jumat ada sharing session dari best practice penyelenggaraan operasional di unit yang difasilitasi oleh teman-teman engineering dan teman-teman Bang Hase. Jadi kami berharap nanti praktek-praktek terbaik yang dilakukan perusahaan ini bisa dikelola dalam knowledge management, yang itu kemudian akan menjadi alat gitu untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas teman-teman tadi. Kalau pilot menghadapi misalnya
situasi cuaca yang sangat buruk gitu. Iya. Bagaimana dia harus melakukan manuver gitu. Nah, itu kan kejadian yang pilot Garuda dulu yang dia mendarat di Solo di sungai gitu. Karena dia Solo, ya, Pak. kalau geser ke kiri itu jalur pesawat-pesawat militer, kalau geser ke kanan itu ya merupakan jalurnya pesawat-pesawat yang lain gitu ya, dengan terpaksa dia tetap harus berada di jalurnya, di mana jalurnya itu awannya tebal sekali, tapi dengan keahlian pelatihan, nah itu dia bisa mengendalikan dan mengelola pesawat itu sehingga tidak terjadi eksiden yang fatal. Nah, kami harapkan nanti dengan adanya sharing session, dengan adanya knowledge management dari pembelajaran terbaik di perusahaan ini, itu teman-teman sudah dengan mudah gitu mengoperasikan dan memelihara pembangkit. Jadi kalau dari kapasitas dan kapabilitas SDM yang PJBS punya saat ini itu kita sudah yakin mampu bersaing untuk kedepannya ya Pak ya? Saya rasa ya saya yakin gitu bahwa teman-teman akan mampu bersaing menghadapi persaingan-persaingan yang ada. Karena kemarin saya juga ditelepon salah satu IPP gitu, ada pemasok material ya, equipment di IPP itu dia partnernya dengan perusahaan yang lain gitu. Kemudian dia telepon Pak Bardan, Pak Bardan partner aja sama pemasok saya untuk memasang equipment itu, karena saya lebih nyaman dengan teman-teman PJBS gitu, karena partnernya pemasok material itu, equipment itu, menurut saya ya kerjanya lebih bagusan teman-teman PJBS. Artinya kan ada kepercayaan ya, bukan reputasi lagi ya, tapi sudah sudah proven gitu, sudah terpercaya gitu. Akhirnya sudah terbukti bahwa tidak hanya image aja, tapi sudah memang prakteknya sudah menjadi perusahaan yang cukup baik. Baik Pak. Pak, seperti yang kita tahu, demografi karyawan PJB Services ini didominasi oleh usia produktif. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, pada saat Bapak masuk ke PJBS, banyak yang usianya seperti anak Bapak atau keponakan Bapak. Iya. Tentunya hal tersebut memberikan tantangan tersendiri Pak bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kematangan leadership maupun budaya berinovasi dan bisnis mindset di internal perusahaan Pak. Apa pendapat Bapak mengenai hal tersebut di PJB Services saat ini, Pak? Ya, sebetulnya itu tadi, sebetulnya sudah kalau puzzle itu bagian-bagiannya itu sudah ada gitu. Jadi tinggal disusun, klopkan aja gitu, Mbak. Dan itu saya punya angan-angan bisa mengintegrasikan praktek-praktek terbaik tadi, Mbak. Sehingga itu bisa menjadi pegangan buat teman-teman. Nah, terkait dengan inovasi, memang inovasi itu ada yang bottom up, ada yang top down. Kalau yang bottom up itu sebetulnya sudah sangat terfasilitasi. Di bottom up itu ada yang yang siap setting tadi, yang di LMS itu, yang di 20% itu sebetulnya ide kreatif dari teman-teman. Ide kreatif dari teman-teman. Artinya teman-teman ketika belajar yang 20% itu harus punya ide gitu. Ide untuk memperbaiki kondisi masing-masing unitnya gitu. Atau kalau kemudian yang non pembangkit gitu, pastinya kan ada tata kelola yang bisa diperbaiki. Nah, tadi yang kembali ke yang teman-teman di pembelajaran siap setting itu tadi, yang di LMS itu, yang di 20% itu isinya adalah mengembangkan ide-ide terbaik untuk memperbaiki memperbaiki unitnya. Nah, itu kan tentunya bisa, kalau yang kemudian kita olah gitu, itu akan menjadi sebuah praktek-praktek inovasi baru, meningkatkan keefisiensi, meningkatkan keandalan,
kemudian reliability dan kinerja unit lah. Nah itu kan bisa menjadi source gitu untuk nanti misalnya kalau ada gitu, ada kompetisi inovasi di dalam pembangkitan, itu kan bisa menjadi data, menjadi inputan untuk materi di dalam kompetisi tersebut. Dan kemudian kalau yang top down gitu, ya saya ngelihat memang ya sifatnya hal-hal yang terkait dengan corporate action yang strategis gitu. Bagaimana kita memetakan pasar yang ada di seluruh Indonesia atau bahkan di luar negeri. Bagaimana kita bisa memenangkan persaingan itu, saya rasa itu yang tentunya bisa menjadi suatu inovasi bagi korporasi ini gitu. Bagaimana memenangkan persaingan itu tadi. Nah, dan yang lain tentunya yang menjadi yang menjadi salah satu key success faktornya adalah leader gitu. Leader artinya leader itu harus bisa menjadi role model gitu. Role model untuk anak buahnya bisa berperilaku inovatif itu. Makanya untuk mengembangkan leadership di aspek bisnis itu di dalam program PIMEN, Project Manager dan Power Plant Manager itu kami tambahkan modul business leadership di mana para leader ini harus mampu menjadi role model baik di dalam perilaku sehari-hari maupun di dalam pengembangan bisnis. Bapak, selanjutnya terkait budaya ini kan tadi juga Bapak sudah sedikit menyinggung bahwa budaya juga punya peranan yang penting terhadap pertumbuhan perusahaan, khususnya terkait dengan budaya inovasi dan berwawasan bisnis. Nah, seperti apa mungkin cara untuk menciptakan budaya inovatif dan berwawasan bisnis pada diri karyawan-karyawan PJBS itu, Pak? Nah, kalau kita contohkan tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi di materi teks studia itu, yaitu teman-teman harus selalu teks studia itu artinya di pembelajaran yang 20% tadi teman-teman harus selalu mempunyai inisiasi untuk mengembangkan pemikirannya untuk memperoleh terobosan-terobosan baru gitu, memperoleh breakthrough idea untuk mengembangkan perusahaan ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, khususnya di perusahaan-perusahaan unicorn ya, perusahaan-perusahaan yang berbasiskan platform itu kan sangat kreatif sekali gitu. Bagaimana mereka melakukan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Misalnya kayak Google itu yang tadinya Instagram itu hanya bisa memasukkan video 30 menit, sekarang sudah bisa lebih panjang lagi. Facebook yang dulu nggak bisa memuat gambar, Twitter yang nggak bisa memuat gambar juga video gitu, sekarang sudah bisa. Artinya memang harus ada waktu yang didedikasikan untuk teman-teman melakukan pemikiran-pemikiran kreatif di dalam satu hari. Ya harus digali gitu ya, Pak. Di challenge gitu, pengetahuannya harus mempunyai intensinya itu tadi
ya harus benar-benar disupport oleh atasan untuk bisa mengembangkan ide-ide inovatif itu. Dan ini sebetulnya ide-ide kreatif seperti ini kan ya sangat dibuka ya oleh perusahaan. Ada apa Pak Eko yang namanya yang ide bisnis itu? Yang Pak Eko ikut? Future Leader. Ada Future program. Leader yang kemudian sekarang di bisnis analis atau? Bisnis analis. Nah, itu kan artinya di situ kan perusahaan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan ide-ide kreatifnya dan kemudian itu semacam disaring gitu, kemudian kita carikan pendamping yang expert juga untuk mengembangkan inkubasi bisnis baru itu kan itu produknya. Ya betul, pengembangan produk itu tadi. Saya rasa seperti itu Pak Eko. Jadi memang kalau dari sisi pembelajaran tadi sudah dirancang untuk menumbuhkan budaya inovatif ya. Betul. Dan kemudian ada juga yang sudah mengarah ke wawasan bisnis seperti tadi ada pengembangan produk gitu ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya masih membahas mengenai budaya perusahaan nih Pak. Budaya perusahaan ini punya hubungan yang sangat erat dengan kinerja unggul. Iklim dan budaya yang positif akan menggerakkan karyawan menuju satu tujuan yang sama, dan tentunya hal tersebut akan mendorong terciptanya motivasi kerja yang tinggi, dan juga yang tadi Bapak sampaikan bagaimana kita bisa terus berinovasi. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan untuk menciptakan budaya dan pola kerja karyawan agar dapat membawa perusahaan ke arah kemajuan dan tentunya untuk tetap sustain Pak ke depannya? Ya, budaya itu kan ya Mbak ya, sebuah tata nilai gitu, tata nilai yang ada di sebuah masyarakat gitu, sebuah kelompok gitu. Itu tata nilai itu berkembang, itu diyakini bahwa itu sebagai sesuatu hal yang baik gitu. Kemudian diulang-ulang gitu, akhirnya menjadi perilaku sehari-hari. Nah, kalau misalnya di Jawa itu, kalau zaman dulu ya, itu orang tua dehem, itu ngerti dehem nggak, Mbak? Enggak Pak. Mbak Ninta, Memberi kode gitu Pak. Misalnya, gitu, Iya. sudah tahu misalnya bapaknya dengan tatapan mata gitu, itu sudah ngerti gitu ya, sehingga itu kan hal-hal yang kemudian dikembangkan secara kontinu sehingga menjadi sesuatu yang baik. Nah, kalau di perusahaan ini saya rasa memang budaya itu ya tone of the top gitu ya, apa ya, suara atau guidance dari atasan gitu. Nah, ya itu yang saya yakini bahwa itu yang harus kemudian kembali yang tadi, bahwa leader itu harus mampu menjadi role model gitu. Jadi leader harus bisa menyatukan antara ucapan dengan perbuatan. Jadi ya nggak bisa leader itu hanya omong doang tapi kelakuannya nggak sebagaimana yang dia ucapkan. Itu pasti itu nggak akan bisa jalan gitu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang namanya budaya itu adalah perilaku yang terus itu diyakini sebagai sesuatu yang baik dan terus dilakukan gitu. Nah, kalau kemudian leadernya itu berperilaku yang nggak baik, nah itu nanti juga akan menjadi tata nilai, akan menjadi tata nilai. Misalnya di sekelompok preman ya, yang dianggap baik oleh mereka itu kalau yang jago berantem, yang mabuknya kuat. Nah itu ya kan sebetulnya ya itu kan yang dikembangkan oleh atasan. Jadi
yang namanya budaya tadi ya memang atasan benar-benar harus bisa menjadi role model. Kalau di Jawa ya seperti Ki Hajar Dewantara itu bisa menjadi panutan, bisa menjadi teman, bisa menjadi pendorong gitu, dan katalisator. Ketika ada anaknya yang mau menceng-menceng ya ditarik lagi. Kalau di manajemen produksi itu kan gitu, bahwa sebuah produk itu range-nya di sini itu. Kalau kemudian nanti ada yang mau keluar dari range ya berusaha dimasukkan gitu dalam. Nah, tapi kalau ada yang tetap aja di luar, nah ini tinggal kita gimana mengelola itu. Atau itu kalau di luar negeri ya ketika orang itu tidak ada di jalannya sini ya mereka akan malu, mesti akan keluar dari sistem. Kalau putaran gitu ada sentrifugal, gaya sentrifugal itu ya dia pasti nanti akan terpental dari sistem itu. Ya saya harapkan kepada teman-teman yang memegang jabatan struktural ya harus benar-benar bisa menjadi role model ya Pak. Menjadi role model dengan mengimplementasikan akhlak tadi. Ya kita ambillah yang simpel-simpel dulu saja, nggak usah terlalu yang rumit gitu. Ya. Bapak, selanjutnya kita kan sering mendengar istilah transformasi korporat, Pak. Jadi transformasi perusahaan itu kan memang perlunya adalah kita dari sisi perusahaan itu melakukan adaptasi penyesuaian dengan perubahan-perubahan yang ada di luar dan kemudian mengintegrasikan dengan internal perusahaan gitu. Nah, untuk mendukung transformasi perusahaan, transformasi korporat itu ternyata memang salah satu toolnya adalah dengan membentuk para transformation agent untuk mendukung arah transformasi perusahaan. Di PJBS kan kita sudah kenal ada namanya Ranger ya Pak sebagai transformation agent perusahaan. Sejauh ini mungkin peran Ranger terhadap mendukung transformasi perusahaan seperti apa Pak? Ranger itu kan isinya teman-teman muda gitu ya. Para transformation agent ya perusahaan. Transformation agent Ranger itu berisi anak-anak muda yang mempunyai daya juang dan daya jobrak. Ya. Nah, ya saya harapan ya tadi Pak Eko ya yang ditanyakan ya. Dan sejauh mana mungkin perannya yang? Nah, perannya pastinya kalau perannya ya mereka diharapkan bisa menjadi agen dari sebuah perubahan itu tadi. Kalau tadi ada role modelnya, nah ini kan kemudian role model itu kan harus nggak bisa saja kan sendiri juga gitu kan, harus ada agennya yang menginternalisasikan, yang membumikan, yang menurunkan, yang mengcascading tata nilai itu ke dalam lingkungannya. Nah, karena itu tadi perannya Ranger itu ada di situ. Dia mengcascading apa-apa yang menjadi tata nilai yang baik bagi perusahaan ke dalam lingkungan masing-masing. Dan di unit kan itu setiap unit kan ada Ranger-nya. Ya, Pak. Dan Ranger itu kan juga ada programnya gitu ya. Yang pastinya dari program-program itu nanti yang kemudian ini peran dari Ranger itu yang menginternalisasikan, mensosialisasikan apa sih transformasi itu dan kemudian tata nilai apa sih yang sekarang ini sedang dikembangkan oleh perusahaan. Mungkin program-program apa yang sedang direncanakan perusahaan gitu ya Pak ya. Dan saya yakin seharusnya itu bisa gitu. Ya. Karena ya Indonesia Merdeka itu ya awalnya juga dari anak-anak muda gitu. Tahun 1928 ada Sumpah Pemuda itu. Di mana di situ kan isinya anak muda semua yang komit terhadap bagaimana hidup berbangsa ini. Nah, kemudian kalau anak muda yang namanya Ranger tadi itu komit bagaimana kita menjalankan perusahaan ini dengan profesional berdasarkan program dan tata nilai yang ada, ya saya yakin itu pasti akan bisa berhasil dan peran Ranger memang ada di situ. Memerankan untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan
program transformasi dan tata nilai yang ada di perusahaan. Nah itu yang pasti anak muda ya saya yakin akan bisa melakukan itu. Seperti Pak Karno juga kan gitu kan, berikan saya 10 pemuda itu saya akan guncang dunia. Ya, kalau Pak Eko punya berapa ranger? Sekarang ada 104. Nah, 104 mengguncang PJBS kan mestinya bisa ya. Bisa ya Pak ya. 300 Lebih dari 10 Pak. Ya kami berharap teman-teman Ranger tetap semangat dan Pak Eko selaku pengelola Ranger ya tetap harus konsisten gitu Pak Eko menjalankan itu. Saya yakin kalau itu kita garap bersama-sama, kita yakini sebagai sebuah alat untuk membumikan apa yang sedang dilakukan perusahaan ini, ya insya Allah itu pasti bisa dilakukan. Ya Pak. Siap. Baik Pak, tadi kita sudah berbicara panjang nih Pak, mulai dari peningkatan kapabilitas, lalu leadership, sampai dengan terakhir Ranger ya Pak. Sekiranya nggak lengkap nih Pak kalau belum ada pesan dari Bapak untuk seluruh insan PJBS agar perusahaan tetap sustain di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat ini dan juga perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat dan semakin sulit diprediksi Pak. Ya, baik. Jadi ini yang selalu saya ulang-ulang bahwa PJBS ini adalah perusahaan services gitu, perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu siapa sih yang menjadi, tadi kan sudah disampaikan bahwa perusahaan jasa itu yang menjadi pemain utamanya, yang menjadi aktor adalah setiap insan yang ada di perusahaan itu. Jadi teman-teman harus meyakini bahwa PJBS itu adalah sawah ladang kita, kapal kita untuk mencapai tujuan gitu. Ya, kemudian ketika kapal itu berlayar gitu, itu ya jangan sampai ada yang melobangi kapal itu tadi. Dan kemudian kalau di situ sudah dibagi tugasnya masing-masing, ya kapal itu kan harus dikendalikan ya. Ada nahkodanya, kemudian ada anak buah kapal, ada ahli mesinnya, ada mualimnya yang ngecek bahwa arahnya itu masih sampai tujuan apa enggak gitu. Nah masing-masing kan sudah ada perannya. Nah ya saya berpesan agar masing-masing insan PJBS itu secara konsisten menjalankan perannya masing-masing. Apapun itu perannya yang sudah didefinisikan di dalam job description itu, yaitu dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai ada yang kemudian nyambut gawe ngene-ngene ae lah. Toh dibayar juga. Itu kalau hal seperti itu kan sama aja kemudian memberikan beban kepada teman yang lain gitu. Betul. Yang sebetulnya itu tugasnya, kemudian tugas ini kan harus tetap dijalankan gitu. Sehingga tugas itu akhirnya yang menjalankan entah temannya, entah atasannya. Nah, kalau seperti itu kan akhirnya malah memberati kapal ini tadi kan yang harus jalan gitu, sebagai penumpang yang enggak berkontribusi apapun. Nah itu kalau sudah di perusahaan swasta ya seperti itu kadang terus dicemplungkan ke laut gitu. Guyonannya gitu Pak Eka. Iya. Tapi ini sekedar guyon aja. Artinya bahwa ya kami harap teman-teman untuk bisa berkontribusi gitu secara optimal, karena dengan teman-teman berkontribusi secara optimal buat perusahaan itu kan kinerja perusahaan akan membaik, pendapatannya akan membaik, ya insya Allah nanti tentunya itu semua akan membawa kesejahteraan buat semuanya. Dan kesejahteraan itu adalah kesejahteraan yang barokah, yang diperoleh dengan segala sesuatu yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama kita masing-masing. Yang berbekalkan pada akhlak tadi. Siap. Siap Pak, siap. Baik.
Baik Bapak, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir di PJBS Voices kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menambah wawasan kepada kita semuanya, kepada insan dan sobat PJBS, khususnya terkait dengan pengelolaan SDM, baik yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh PJBS. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan menambah penyemangat untuk kita semuanya untuk ke depan PJBS tetap berkontribusi dalam kelistrikan Nusantara dan terus menerangi negeri ini, Pak, dengan SDM-SDM yang unggul. Amin, amin. Saya Eko Mulyanto bersama rekan saya Ninta Fiska. Kami berdua pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan dan sobat PJBS. Sampai jumpa kembali di PJBS Voices episode selanjutnya, tentu dengan narasumber-narasumber yang menarik. Selalu jaga kesehatan dan tetap selalu patuh dalam menerapkan protokol kesehatan. PJBS berakhlak, Andal, terbaik.